Gadis itu pergi berkemah sendirian, memamerkan sosok seksinya. Tiba-tiba seorang pria aneh datang dari belakang. Kemunculan pria itu membuat Hisun terkejut. Pria ini bertanya apakah dia berkemah sendirian. Hisun mengangguk secara refleks. Dia segera merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Melihat pria ini memasang wajah yang agak menyedihkan. Dia dengan cepat menutupi dirinya dengan mantelnya. Dia ketakutan dan bergegas ke tenda. Berkata pada diri sendiri orang ini tidak akan menjadi orang jahat. Ketika membuka tenda untuk melihat apakah pria itu masih ada. Tapi orang itu tidak pernah pergi jauh. Dan kembali menatapnya. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru membuka resleting tenda lagi. Tiba-tiba, ponsel Hisun menerima pesan. Dikatakan bahwa seorang penjahat keluar dari penjara pada jam 5 sore. Tahanan ini sangat berbahaya. Membunuh 36 gadis. Apalagi dia melarikan diri ke gunung ini. Hisun yang ketakutan tiba-tiba merasa semakin takut. Dia berpikir, mungkin orang di luar. Dia membuka tenda lagi. Pria itu masih di luar. Dalam benak Hisun, ada banyak sekali pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. Detik berikutnya, langkah kaki mendekat. Pria itu datang dengan kapak. Tanya, apa tenda Hisun sudah diperbaiki? Hisun bilang dia sudah diperbaiki. Tapi pria itu mengatakan di luar berangin. Bersikeras memperbaiki tenda untuk Hisun. Dengarkan palu di luar. Hisun gemetar ketakutan. Pria ini berbalik setelah dia selesai memalu. Dia memotong beberapa kayu bakar dengan kapak. Buat api di tempat dan panggang perut babi. Hisun tidak tahan lagi. Jantung tergantung terbalik. Bagaimana dia bisa tidur malam ini? Dia dengan cepat mengemasi tenda dan hendak pergi. Pria itu bertanya apakah dia akan pergi. Hisun berbohong bahwa pacarnya akan datang untuk menemukannya. Setelah Hisun selesai berkemas, dia mengambil 2 langkah. Dihentikan oleh bocah itu. Dia berjalan mendekat dan menyerahkan sepotong daging kepada Hisun. Mengatakan itu berbahaya untuk pergi di jalan pada malam hari. Tanya Hisun untuk mengisi kembali energinya. Hisun dengan cepat menolak. Tapi sikap pemuda itu sangat tegas. Masih memasukkan daging ke mulutnya. Menandakan bahwa dia membuka mulutnya. Melihat itu, Hisun hanya bisa menggigit dan makan. Dia hanya ingin cepat pergi dari sini. Setelah keluar dari garis pandang anak laki-laki itu, Hisun segera memuntahkan dagingnya. Dia dengan cepat berlari menuruni gunung. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di sebelah. Melihat lebih dekat, Hisun menemukan seorang pria yang terlihat sangat mesum. Dia panik dan berteriak. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Tapi itu hanya kambing gunung. Sepertinya dia terlalu stres. Hisun terus berjalan menuruni gunung. Melihat 2 gadis naik gunung. Setelah bertanya, baru tahu bahwa mereka juga datang ke perkemahan. Hisun berpikir sudah sangat larut. Tidak aman turun gunung sendirian. Begitu memanggil mereka kembali. Mengatakan dia ingin bergabung dengan mereka. Memiliki 2 orang lagi seharusnya tidak berbahaya lagi. Di sini, pria itu sedang bercukur dengan gembira. Berbalik, 3 wanita cantik muncul. Pria muda itu melambaikan tangannya. Saat kedua orang itu melihat keindahannya, mereka langsung berseri-seri. Sun Hisun mulai mendirikan tenda lagi. Pria itu tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan pisau sakunya dan mengotak-atiknya. Seorang gadis berambut keriting melihat pemandangan ini. Kemudian Hisun merangkak ke dalam tenda sendirian. 2 gadis aktif mencari pria untuk curhat. Gadis berambut keriting itu mengulurkan ponselnya dan memintanya untuk mengambil gambar. Anak laki-laki itu tidak bisa menolak. Hanya bisa membantu mereka mengambil gambar. Setelah syuting, dia akan pergi. Ditahan oleh gadis berambut keriting. Dia berkata bahwa dia juga ingin mengambil fotonya. Jadi saya mengulurkan tangan dan meminta telepon orang itu. Pria itu tersenyum dan memberinya HP. Setelah menembak, gadis itu mengembalikan HP. Tapi sengaja melemparkannya ke Anglo.
Pria itu sedih mengangkat telepon. iPhone 14 Pro Max berlapis emas saya baru saja membelinya. Gadis itu berpura-pura meminta maaf. Tapi mulutnya tersenyum dengan 10 gigi. Pada tengah malam, pemuda itu memperingati telepon baru yang dibelinya. Minum sendirian untuk bersantai. Dua gadis tiba-tiba berjalan ke arahnya. Gadis pirang itu dengan sengaja mengambil pisau anak laki-laki itu dan melemparkannya jauh-jauh. Selamat melompat dan melompat. Pria ini marah pergi untuk mengambilnya. Setelah itu, kedua gadis itu meminta untuk meminjam pisau anak laki-laki itu. Bocah itu menolak keras. Ponsel baru saya rusak oleh mereka. Apakah Anda bahkan ingin mematahkan pisau yang dia cintai kali ini? Tapi gadis itu bersikeras meminta pisaunya. Jadi keduanya berdebat. Gadis itu dengan sengaja melemparkan sekantong permen ke tanah. Katakanlah pria itu menghancurkan permennya. Hisun mendengar suara itu dan keluar dari tenda. Pria ini tidak tahan lagi. Jadi mendorong si pirang. Tak disangka, gadis berambut ikal itu mengayunkan kapaknya. Memotong kaki anak laki-laki itu. Adegan ini membuat Hisun berteriak panik. Pria itu hanya mendorong gadis itu dengan ringan. Temannya segera menebasnya dengan kapak. Kapak itu langsung mengenai paha pria itu. Gadis berambut keriting itu tidak merasa bersalah. Berdiri mengejeknya. Pria itu sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Hisun melihat itu, dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Tanpa diduga si pirang berbalik dan menyambar ponselnya. Kemudian letakkan di lock. Gadis berambut keriting itu mengangkat kapaknya. Hisun tidak berani bertindak tergesa-gesa. Kemudian, gadis berambut keriting itu menghancurkan ponsel Hisun. Pria di sebelahnya sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Hisun benar-benar marah. Dia melompat dan menjepit gadis berambut keriting itu ke tanah. Bermaksud melampiaskan amarah. Tanpa diduga, gadis pirang itu menjambak rambutnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menamparkan Hisun. Hisun yang malang. Hanya bisa berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya. Gadis lain muncul. Dia adalah Jiyong, anak tertua dari dua gadis lainnya. Kemudian dia meminta gadis berambut keriting itu untuk meminta maaf kepada bocah itu. Pria itu tidak bersalah untuk terkena kapak tanpa alasan. Tentu saja, dia tidak akan memaafkan. Lalu, Jiyong memberinya sebotol pereda nyeri. Bocah itu dengan marah mendorong pergi. Ini benar-benar keterlaluan. Segera setelah itu, dia dipukuli lagi. Hisun tidak tahan lagi. Ingin menghentikan mereka. Akibatnya, gadis pirang itu menjambak rambutnya dan membuangnya. Jiyong berjalan mendekat dan berkata pada Hisun, "Duduklah dengan patuh dan jangan meninggikan suaramu." Ternyata Jiyong dan pria itu juga saling kenal selama perjalanan berkemah. Tapi dia meninggalkannya setelah keduanya menjalin hubungan. Jiyong bertanya mengapa Hisun berkemah sendirian. Memakai riasan dan memakai celana ketat. Gadis pirang itu maju dan berkata, "Apakah untuk merayu laki-laki?" Setelah mengatakan itu, dia bergegas untuk mencium Hisun. Hisun tidak pernah menyangka dia seorang lesbian. Jadi dia menamparkan gadis pirang itu sekali. Kemudian pria itu berkata dia ingin buang air. Gadis pirang itu juga sangat bijaksana. Melemparkan cangkir kertas untuk dia tangani di tempat. Pria itu tidak punya pilihan. Hanya bisa mengambil cangkir kertas dan membalikkannya. Saat dia buang air, gadis berambut keriting itu berlari untuk berbicara. "Wow, terlalu kecil. Ini sangat kecil. Ini sangat menyakiti pria itu. Dapat mengatakan apapun yang inginkan, tetapi jangan mengatakannya itu kecil." Jadi dia melemparkan gelas air seni di tangannya langsung ke wajah mereka. Melihat reaksi kedua gadis itu, pasti sangat marah. Akibatnya, pemuda itu mendapat pukulan. Jiyong juga bergabung. Hisun melihat itu, segera meninggalkan tenda, diam-diam melarikan diri. Tapi saat melarikan diri,
Dia tidak sengaja ditemukan oleh Ji Yong yang waspada. Jadi dia mengirim dua gadis lainnya untuk mencari Hisun. Mereka sangat licik. Sengaja membuat suara untuk menakut-nakuti Hisun. Pria di sisi ini diikat oleh Ji Yong. Dia mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Memaksa pria itu untuk mengakui bahwa dia adalah tahanan yang membunuh 36 gadis dan lari ke atas gunung ini. Tapi pria ini yang hanya sekali meninggalkannya. Tidak pernah melakukan kejahatan. Bukankah itu memfitnah? Namun dalam menghadapi ancaman, dia tetap mengaku bersalah. Setelah syuting, Ji Yong tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Melangkah maju dan meremas leher. Keesokan harinya, Hisun juga tertangkap oleh kedua gadis itu. Mereka mengikat Hisun dan pria itu ke tanah. Setelah malam yang energik, ternyata mereka adalah sebuah organisasi. Ingin pergi ke pegunungan untuk menangkap buronan. Karena tahanan itu membunuh 36 gadis. Mereka mengira laki-laki di depan mereka adalah penjahat. Hisun berpikir dia hanya akan berkemah, tidak bersalah. Segera setelah makan dan minum, ketiganya segera berlari ke atas gunung untuk buang air. Hisun mengambil kesempatan ini untuk melompati api. Gunakan kursi untuk melepaskan diri. Kemudian dia pergi untuk memeriksa. Menemukan pria itu masih hidup. Dia meminta Hisun turun gunung untuk mencari bantuan. Segera berlari menuruni gunung. Tiba-tiba dia berhenti. Karena selalu merasa ada seseorang di belakang. Dia mengambil beberapa langkah dan kemudian tidak bisa berjalan lagi. Jadi menemukan batu untuk duduk istirahat. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu dari rerumputan. Melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Begitu dia merasa lega. Memutar kepalanya, dia melihat seorang pria berseragam penjara. Hisun menyadari bahwa dia adalah berandalan yang sebenarnya. Melihat gadis cantik itu, pria itu tersenyum kecut. Langsung melompat ke Hisun. Untungnya, Hisun dengan cepat mengelak ke samping. Lolos dari serangannya. Hisun berlari menuruni gunung. Tapi pria itu masih mengikuti dari dekat. Dia terluka dan tidak bisa melarikan diri dari buronan. Yang membuatnya semakin putus asa adalah gerbang besi menghalangi jalannya. Dia hendak mendaki, tapi kakinya terluka. Sayangnya jatuh. Pada titik ini, penjahat telah tiba. Melihat Hisun begitu cantik, dia terus bersiul. Pada saat yang menentukan, suara klakson mobil tiba-tiba terdengar. Menyebabkan penjahat melarikan diri dengan cepat. Ternyata, Ji Yong mengetahui bahwa Hisun telah melarikan diri. Di sisi ini, pria itu pingsan setelah mencabut pisaunya. Si pirang memasukkannya ke dalam kantong tidurnya. Lalu mengeluarkan sebuah danau. Dipenuhi bebatuan. Akan melemparkannya ke danau. Pada saat ini sebuah batu jatuh ke dalam air. Kedua gadis itu berbalik untuk melihat. Penjahat itu muncul. Kedua gadis itu baru sadar. Orang yang ada di kantong tidur bukanlah penjahatnya. Ji Yong setelah melihat Hisun menuruni gunung. Segera mengeluarkan kartu nama dan mengundang Hisun. Bergabung dengan organisasi mereka. Menghukum orang yang melakukan kejahatan. Hisun menerima kartu nama. Mengatakan mereka adalah psikopat. Ini membuat Ji Yong menjadi marah. Dimarahi dan dimaki ingin memberinya pelajaran. Pada saat ini, berandalan itu dengan agresif mendekati kedua gadis itu. Kali ini dia belajar menjadi pintar, memegang kapak di tangannya. Kedua gadis itu bukan lawannya. Langsung terdorong ke tanah. Hisun dan Ji Yong juga berjuang keras. Pertarungan antara dua gadis dan berandalan di sisi ini bahkan lebih intens. Kedua gadis itu terlempar ke tanah olehnya pada saat bersamaan. Kemudian, menari gila-gilaan dengan mereka berdua. Pada saat ini, pria yang terluka itu sadar kembali. Melihat gadis pirang itu dipermalukan. Dia mengeluarkan belatinya. Di saat yang sama, Hisun sama sekali tidak mampu melawan Ji Yong. Momen penting. Hisun mencapai batu di sampingnya. Pukul dia. Di sisi ini,
Pelaku ditikam di bagian belakang leher oleh anak laki-laki tersebut. Penjahat itu berdiri dengan goyah. Langsung jatuh ke danau. Lucunya, kedua gadis itu diselamatkan oleh pria yang disiksa sendiri. Segera setelah Hisun pergi, Ji Yong menarik kakinya lagi. Hisun juga mengabaikannya. Ingin memberinya beberapa pukulan. Dia akhirnya menyerah. Film selesai di sini. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.